Sedang viral video dari Princess of Wales, Kate Middleton yang mengakui bahwa sedang menjalani kemoterapi akibat kanker yang sedang diidapnya. Lalu, bagaimana kanker tersebut harus ditangani dan juga bagaimana, penderita seperti Kate ini bisa survive dari kanker? Sudah bersama saya Dokter Onkologi Jeffrey Beta Tenggara. Selamat sore Dokter Jeffrey. Iya, Sehat-sehat Dok? sehat, Dok baik. Dok Dokter Jeffrey, ini aku mau nanya, tadi pagi Kate Middleton, Princess of Wales ini baru saja merilis video yang mengatakan bahwa dirinya ini mengidap kanker setelah adanya operasi besar yang dilakukan. Sebetulnya Dok, ini kenapa ya, bisa tidak terdeteksi dan juga untuk case di, Kate Middleton ini terdeteksinya secara tidak sengaja? Oke, jadi sebetulnya saya juga, tidak tahu secara detail tentu, sampai saat ini belum ada rilis secara pasti, Mmm, ini jenis kankernya apa, sampai saat ini. Jadi ini hanya berdasarkan apa yang beredar di media, bahwa seorang Kate Middleton terdiagnosis dengan kanker di dalam perut, berdasarkan hasil operasi. Jadi, kasus kanker yang terjadi di dalam perut itu memang bisa macam-macam jenisnya. mmm, Baik dari kanker, apakah itu kanker liver, kanker usus, kanker lambung, kanker pankreas, atau sampai kanker getah bening seperti limfoma. mmm, Dan yang kami temukan juga, bahwa karena ini posisinya di dalam perut, seringkali tidak terdeteksi secara cepat di awal. Jenis kanker yang lain juga yang tadi saya lupa sebutkan, misalkan pada wanita tentu kanker di area kandungan ya, kanker ovarium, kanker rahim itu juga bisa. Dan semuanya kebanyakan terdiagnosisnya itu malah agak terlambat karena posisinya di dalam perut kan itu tersimpan di dalam. mmm. Beda sama kalau misalkan kanker leher atau kanker payudara, posisinya itu ada di luar, lebih gampang terdiagnosis pada stadium yang awal. Jadi memang kasus-kasus seperti Kate Middleton ini adalah kondisi klasik yang sering kami temui, bahwa ditemukannya itu pada kondisi yang sudah agak 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 lanjut. Sehingga tidak, karena awalnya itu tidak dapat ditemukan gejala yang klasik gitu. Lalu bagaimana, Dokter Jeffrey, ketika seorang, pasien ini, mendapatkan kanker di perut, bagaimana cara tercepatnya untuk bisa mendeteksi? Paling gampang sebetulnya memang ada beberapa pemeriksaan yang tidak terlalu bersifat invasif, contohnya USG, kemudian CT scan. Itu pemeriksaan yang cukup tersedia secara luas. Dari hasil USG atau CT scan itu kita bisa mendeteksi apakah ada suatu benjolan atau tumor yang seharusnya tidak ada di dalam perut itu. Itu cara awal untuk deteksi dini awalnya ya. Ada gejala-gejala khusus nggak sih, Dok, dari yang biasa dokter temukan gitu kalau untuk kanker di perut, ada gejala, ada tanda-tandakah yang biasanya, bisa menjadi indikasi? Ada beberapa yang bisa kita pakai sebagai warning sign. Yang pertama, Mmm, perutnya itu misalnya membesar. Jadi memang seringkali dianggap kok tambah gemuk, tetapi gemuknya itu hanya di perut. Biasanya kalau orang gemuk itu kan semuanya ya. mmm, Tetapi kalau pada tumor atau kanker itu biasanya hanya di perut. Kalau kalau sumber tumornya ada di perut, tetapi bagian-bagian yang lain, badan yang lain itu tetap sama atau bahkan cenderung lebih kurus. Itu mmm, pertama. Kemudian yang kedua, tergantung dari juga sumbernya dari mana. Misalkan dia ada di liver, maka gejala yang lain yang bisa muncul adalah contohnya matanya jadi kuning. Kemudian kalau sumbernya di misalkan serviks, maka bisa terjadi pendarahan dari vagina. Jadi tergantung dari posisi kanker itu sumbernya di mana, maka itu akan mempengaruhi gejala yang bisa diantisipasi di awal. nah kalau selain gejala, untuk perut sendiri sebetulnya penyebab utamanya biasanya apa sih terjadinya kanker di perut, Dokter Jeffrey? Sampai saat ini secara umum kita tuh belum bisa mengidentifikasi penyebab pasti dari Mmm, kanker. Karena kanker itu adalah suatu penyakit yang bersifat multifaktor. Artinya ada faktor genetik, artinya ada faktor dari gen seseorang, kemudian ada faktor lifestyle, contohnya orang yang konsumsi alkohol berlebihan itu berlebihan dengan kanker liver, kemudian adanya infeksi, contohnya mmm, human papilloma virus itu berhubungan dengan
kanker kolorektal, mohon maaf, berhubungan dengan kanker serviks. Jadi tidak ada satupun penyebab yang bisa dinyatakan sebagai jelas penyebab dari suatu kanker tertentu. Selain dari minum alkohol, untuk gaya hidup sendiri, apa yang sebetulnya harus dihindari, Dok, agar bisa mengantisipasi tidak terjadi kanker di perut misalkan? Banyak sih yang masih bisa kita lakukan, olahraga yang teratur, kemudian hindari obesitas. Tapi ya, let's say misalkan kasus Kate Middleton. Ya, Kate Middleton ini juga bukan seorang yang obes kan. Hmm, Artinya banyak faktor lain yang kita belum bisa jawab. Pada kasus hmm, ini pun kita memang belum bisa tahu pasti karena sampai saat ini kan belum ada rilis nih iya. jenis kanker apa kan. Kita masih banyak dugaan berita simpang siur nih. Oke, kalau di luar kasus Kate Middleton, Dok, kalau misalnya di Indonesia sendiri, sebetulnya kanker apa sih yang paling mendominasi, Dok, ataupun paling banyak ditemukan oleh dokter onkologi? Kalau di Indonesia kanker yang paling banyak terutama saat ini sih masih kanker payudara. Hmm, Kalau untuk di daerah perut dilanjutkan dengan kanker kolorektal, kanker usus. Kalau pada wanita tentu yang penyebab yang lain adalah kanker serviks. Ada kanker serviks, ada kanker ovarium atau kanker indung telur. Jadi itu jenis-jenis kanker yang cukup sering kita temui. itu gejalanya beda-beda ya, Dok ya? Tentu beda jenis kankernya tentu akan simptom yang muncul akan beda. Oke, kalau ada simptom yang mungkin abnormal yang tiba-tiba muncul ataupun dirasakan, apa sih, Dok, yang harus dilakukan oleh masyarakat jika menemukan hal-hal tersebut? Jangan takut ketemu dokter deh. Kenapa, Dok? Emang banyak yang takut untuk Oh banyak, konsul gitu? banyak. Oke. Even rasanya pada jenis kanker yang jelas gitu ya, misalkan ada benjolan di payudara, itu kan obvious Hmm, ya, karena barangnya hmm, ada di luar. Yang ada disembunyiin, kemudian takut untuk bicara ke keluarga, ditutupin. Ini sangat dimengerti sih, karena dengar kata vonis kanker ini kayak kayak orang sudah dapat vonis mati lah ya. Orang hmm, menganggapnya seperti vonis mati. Selama ini asumsinya seperti itu. hmm, Padahal kanker itu kalau kita bisa deteksi pada stadium awal, maka kita bicara pengobatan sembuh. hmm, Itu. Pengobatan kanker zaman sekarang sama 10 sampai 15 tahun yang lalu tentu beda total. Teknik operasi sudah semakin canggih, alat radiasi sudah semakin canggih, termasuk di Jakarta atau di Indonesia. Kemudian pengobatan sistemik, kita punya kemoterapi, kita punya imunoterapi, kita punya terapi target yang juga tersedia di Indonesia. Dan ini banyak orang nggak tahu. Orang hmm. taunya kalau kena kanker artinya vonis mati. Padahal itu salah. Itu yang mengakibatkan jadi kalau sudah kena kanker itu udah ditutup dulu. Ini banyak yang terjadi. Jadi jangan takut untuk kalau sudah ketahuan di awal ada benjolan, cek dulu deh. Semakin kita awal ketahui, semakin dini kita bisa deteksi, hasil pengobatan itu semakin baik. Pengobatan targetnya pada stadium ini adalah sembuh. Tapi bisa sembuh ya, Dok ya, kalau untuk kanker seperti itu? Yang mana? Maksudnya kalau misalkan dideteksi lebih awal itu potensi sembuhnya semakin Oh, besar ya, Dok ya? tentu, tentu. Semakin awal kesembuhan itu bisa sampai 100%. Hmm. Oh, bisa sampai 100%. Oh, tentu. Yes. Jadi kanker bukan berarti kayak vonis mati. Hmm. Oke, Dok, ini juga banyak, saya membaca banyak anak-anak yang mungkin masih berusia muda sudah teridap kanker. Apa apa pesan dan juga mungkin apa gaya hidup yang harus selalu diingat untuk anak-anak muda ini, Dok? Kanker itu sendiri bukan hanya usia tua atau anak muda, even Hmm, bayi dan anak kecil pun bisa kena kanker. hmm, Tetapi ada jenis-jenis kanker yang memang kenanya pada anak kecil, ada yang kenanya pada usia tua. Let's hmm, say, misalkan retinoblastoma atau leukemia akut jenis ALL, itu dominasi pada anak kecil. hmm, Tetapi kanker yang lain, misalkan multiple myeloma atau kanker usus besar, itu hampir nggak pernah kita temukan pada anak kecil, tetapi berhubungan dengan usia yang lebih lanjut. Jadi kanker ini bukan hanya areanya usia lanjut atau dewasa muda, anak pun juga ada. Sampai saat ini kita tidak bisa
bilang ada pencegahan khusus untuk kanker. Oke. Tidak ada yang namanya 100%, oh kita bisa mencegah terjadinya kanker. Tetapi yang penting adalah deteksi dini. Saya ambil contoh, kalau dibilang makanan bikin kanker, daging bikin kanker. Orang yang vegetarian juga ada yang kena kanker. Kalau dikatakan rokok bikin kanker paru sebagian tidak merokok loh. Dan tidak semua orang yang merokok jadi kanker paru. Tetapi resikonya memang lebih tinggi. Artinya tidak ada satupun faktor yang bisa kita identifikasi untuk kita lakukan pencegahan kanker. Jadi lebih penting adalah yang namanya deteksi dini. Jadi kita ketahui pada stadium yang lebih awal, di mana pengobatan akan memberikan survival atau angka kesembuhan yang sampai 100%. Oke, berarti kuncinya di deteksi dini. Tapi ketika tadi dokter mengatakan bahwa masih banyak orang yang takut untuk datang ke dokter, sebetulnya edukasi apa dok yang harus dilakukan dan juga siapa yang harus bertanggung jawab untuk ini dok? Kita semua, termasuk media. Gitu. Jadi dalam kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa membagikan informasi yang betul bahwa kanker itu bisa diobati. Gitu. Dan bisa diobati di negara sendiri. Jangan takut untuk melakukan pemeriksaan, jangan takut untuk melakukan yang namanya deteksi dini. Oke, jangan takut melakukan pemeriksaan, jangan takut untuk melakukan deteksi dini ya dok ya. Ada pesan lain dok yang mungkin ingin disampaikan? Saya pikir sudah cukup itu. Oke, Dr. Jeffrey Tenggara, terima kasih atas waktunya bersama dengan Liputan SCTV. Terima kasih, dok. Terima kasih. Demikian sedang viral kali ini, saya Glenn Joshua, salam SCTV.